jumpai kita di kisah berikutnya. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memeluk Islam dan saya berbaiat kepada Tuhan untuk berhijrah dan berjihad, semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala." Nabi SAW yang memang mempunyai pandangan tembus yang tidak terhalang hijab, tentu saja semua berkat pemberitahuan dan bimbingan wahyu yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, seketika tersenyum melihat semangat lelaki tersebut dan berkata, "Apakah masih ada salah satu dari orang tuamu yang masih hidup?" Masih ya Rasulullah, bahkan kedua-duanya masih hidup," kata lelaki tersebut. "Kamu ingin memperoleh pahala yang besar dari Allah," kata Nabi SAW, tanpa ingin mematahkan semangat lelaki tersebut yang menyala-nyala. "Benar ya Rasulullah, kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu," kata Nabi SAW. "Layanilah mereka sebaik-baiknya, pada mereka sajalah kamu berjihad." Inilah memang sikap bijaksana Nabi SAW. Dalam pandangan beliau, lelaki itu akan lebih bermanfaat jika tetap menjaga dan merawat kedua orang tuanya daripada harus terjun di medan pertempuran. Tapi secara umum, jika ada seorang muslim yang ingin bergabung dalam pasukan yang terjun ke medan jihad, beliau lebih sering menerimanya, bahkan mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Kasus ini hampir sama dengan yang terjadi pada Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang sebenarnya hidup sejaman dengan Nabi SAW, tetapi tidak sempat mengunjungi bahkan bertemu dengan Nabi SAW. Sebenarnya ia meminta izin kepada ibunya untuk mengunjungi dan berbaiat kepada Nabi SAW di Madinah, tetapi ibunya mencegah kepergiannya dan ia turuti dan ia patuhi. Memang ibunya tersebut telah tua dan sakit-sakitan, tidak bisa beraktivitas apapun kecuali dengan bantuan Uwais. Tidak ada orang lain yang bisa diandalkan untuk membantunya kecuali anak satu-satunya tersebut. Kalau Uwais harus meninggalkan daerah Qaran, dia di zaman menuju Madinah, padahal akan makan waktu berhari-hari atau bahkan berbilang bulan. Bagaimana keadaan ibunya tersebut? Terpaksalah Uwais harus memendam kerinduannya untuk bertemu Nabi SAW demi patuh kepada ibunya. Dan pena takdir menentukan ia tidak bisa bertemu langsung dengan Nabi SAW. Ia baru bisa ikut haji ke Makkah setelah ibunya wafat, yakni ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Namun bertahun-tahun sebelumnya, Nabi SAW memuji sikap Uwais Al-Qarni ini. Beliau bersabda, "Penghulu sayyid para tabi'in adalah Uwais Al-Qarni." Beliau juga mewasiatkan kepada Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk menemui Uwais dan memintakan doa ampunan untuk mereka. Dalam riwayat lain, memintakan doa ampunan untuk umat Nabi SAW keseluruhannya. Demikian kisah seorang yang menginginkan berjihad. Wallahu a'lam bishawab.